Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Ambulu untuk berbagi praktek membuat buket. Buketnya berisi kerudung atau jilbab segi empat, bunga, dan ornamen-ornamen lain untuk mendukung bagaimana cantiknya buket ini. Untuk membuat buket seperti ini diperlukan bahan dan alat sebagai berikut. Alatan yang dibutuhkan, yang pertama ada lem tembak, gunting, cutter, tang pemotong, isolasi, dan penggaris. Bahan-bahan yang dibutuhkan: kertas cellophane, kertas tisu, topper karakter, topper pemanis, pita, bunga, styrofoam, tusuk sate, kardus bekas. Langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah memotong styrofoam dengan ukuran panjang 7 cm, ketebalan 4 cm, dan lebarnya 6 cm. Setelah terpotong, maka terjadilah bentuk seperti ini, yang kemudian ditempel di kardus bekas. Dibalik ya, karena apa? Nanti kalau tidak dibalik, ketika dibungkus menggunakan kertas cellophane, maka tulisannya akan kelihatan. Maka seperti ini cara menempelnya. Styrofoam dimunculkan minimal 1 cm di atas kardus bekas. Dan kemudian biar ini lurus, maka kita bukan dipotong ya, ini ditekan saja. Diukur sesuai kebutuhan ini. Dan kemudian ditekuk dan dilem menggunakan lem tembak. Ditekan-tekan biar rekat secara sempurna. Kemudian untuk sisi yang satunya juga demikian. Jadilah gagang buket seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah jilbab segi empat dan karet. Langkah yang dilakukan adalah bentuk jilbab segi empat menjadi 2, dilipat menjadi 2 kali lipatan, kemudian dilipat menjadi 3. Yang di dalam adalah sisi yang pinggiran, ditaruh dalam. Kemudian ditimpa dengan yang satu sisinya, dirapikan dan dibentuk lipatan kecil-kecil seperti kipas. Seperti ini.
dilipat terus sampai sisi terakhir. Seperti ini ya ibu-ibu, dilipat seperti kipas sampai habis terakhir. Setelah terlipat seperti ini menjadi beberapa lipatan, dirapikan, dan sisi yang bagian atas kita ikat menggunakan karet gelang. Setelah jilbab tertata rapi dan terikat bagian atasnya, yang dilakukan adalah memasangkan topper, memasangkan kerudung atau jilbab ke toppernya seolah-olah jilbab ini adalah rok toppernya. Bagaimana cara memasangnya? Menggunakan pita seukuran 20 cm atau sesuai kebutuhan, dilingkarkan ke belakang dan kemudian ini dilem. Boleh pakai isolasi atau pakai lem tembak, tapi saya menganjurkan menggunakan lem tembak karena rekatnya itu lebih kuat daripada menggunakan isolasi. Seperti ini ya ibu-ibu. Dan ini difungsikan untuk menutupi karet gelang. Jangan sampai lemnya mengenai jilbabnya ya, karena eman ibu-ibu kalau sampai lemnya mengenai jilbabnya. Ini kemudian ditutup lagi, dikasih lem untuk merekatkan, ditarik sebisa mungkin agar jilbabnya dan topper rekat sempurna. Seperti ini. Ini ada lebihan, boleh dipotong. Jadilah seperti ini, oke. Setelah jadi secantik ini, langkah selanjutnya yaitu memasangkan tusuk sate di bagian belakang toppernya ya ibu-ibu. Yang dilem adalah tusuk sate ke toppernya. Dikasih 2 nanti ya ibu-ibu, seperti ini caranya, dikasih 2. Karena apa kok 2? Ini lebar, kalau 1 nanti kurang seimbang. Jadi dikasih 2 seperti ini. Boleh ditambahkan isolasi, boleh seperti ini saja juga sudah cukup. Berikutnya, rangkaian jilbab yang sudah seperti ini ditancapkan di gagang buket. Ambil bagian yang paling belakang. Seperti ini ya ibu-ibu, dikira-kira tengah dan agak ke belakang. Sudah jadi ya, agak ke belakang seperti ini. Di depan ada sisa, ini nanti bagian untuk menancapkan bunga-bunganya. Langkah berikutnya, memasangkan bunga di rangkaian buket. Sebelumnya kita potong terlebih dahulu, cari yang senada, karena ini meskipun sama bentuknya tapi ada hiasan atau ornamen-ornamen yang berbeda, maka kita cari yang sama terlebih dahulu. Kita ambil yang ini menggunakan tang pemotong tangkai. Cara menancapkannya, kita menggunakan 3 atau 5 juga boleh. Kalau 3 seperti ini, ambil di bagian tengahnya. Seperti ini ya ibu-ibu. Kalau memang misalkan kurang banyak, ini bunganya boleh ditambahkan di samping-sampingnya atau di bagian belakangnya. Kemudian disiapkan kertas tisu, isolasi, dan gunting. Caranya, kertas tisu dibuka dan dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Dikira-kira ya ibu-ibu, seperti ini. Dikira-kira saja sudah. Nah, seperti ini kan sudah menjadi 3, kemudian digunting.
Setelah tergunting menjadi 3 bagian dan dilipat menjadi 3 juga. Akhirnya dalam satu lembar akan menjadi 9 bagian yang sama. Langkah selanjutnya, kertas tisu ini kita lipat menjadi segitiga seperti ini ya. Segitiganya tidak simetris tapi disilangkan, kemudian dilipat dari arah sebelah kanan masuk ke kiri dan kiri dimasukkan ke kanan. Ambil ujung bawahnya dan kemudian diisolasi. Tekan yang kuat biar tidak lepas. Lakukan hal yang sama sampai kertas tisu habis semuanya. Setelah terlipat semuanya, akhirnya jadinya seperti ini ya ibu-ibu, seperti bunga ya kan. Setelah terlipat semuanya, dipasangkan di rangkaian buket di bawah bunganya. Tujuannya untuk menutupi tancapan-tancapan bunganya ya. Seperti ini caranya. Kita ambil yang tengah, kasih lem, pasang satu, agak tekan biar menempel secara sempurna ya. Kemudian dipasangkan di sisi-sisinya, sisi sebelah kanan, sebelah kiri, sampai terpasang semuanya. Sebenarnya dipasang 5 saja itu sudah cukup ibu-ibu. Cuma karena tadi bagiannya terpotong menjadi 9, boleh dipasang semuanya, maka semakin banyak jadinya buketnya semakin gemoy. Setelah terpasang ke 9 potongnya tadi, maka jadilah seperti ini ya ibu-ibu, grembyo alias gembul ya ibu-ibu, seperti ini. Kemudian kita mulai memasuki tahap persiapan wrapping atau membungkus buketnya. Kita siapkan 3 kertas cellophane dan gunting. Kita ambil kertas yang pertama, kita potong menjadi 2. Potong bagian tengahnya menjadi 2 bagian yang sama. Setelah menjadi 2 bagian, ambil yang pertama dan yang satunya kita sisihkan. Untuk yang pertama kita potong menjadi 2 bagian yang sama. Dan setiap bagiannya kita potong lagi menjadi 2 bagian yang sama, sehingga separuh kertas cellophane tadi menjadi 4 bagian. Sudah terpotong menjadi 4 bagian yang sama lebarnya. Ambil sisi bagian yang sama yang mempunyai garis pinggir dan taruh bagian yang mengkilap di luar dan ditaruh menyilang seperti ini ya ibu-ibu, menyilang, dan kemudian dikasih lem bagian bawahnya biar tidak bergeser kemana-mana. Sedikit-sedikit saja ya. Dan langkah selanjutnya, memasangkan rangkaian buket yang pertama. Ambil posisi yang sejajar, posisi topper, lurus di bagian tengah silangnya, ketemunya kertas cellophane seperti ini ya. Ini dilem di bagian belakangnya yang bawah saja. Jangan sampai lemnya terkena di kerudung atau jilbabnya. Seperti ini di bagian belakangnya yang bawah saja, menghindari menempelnya lem tembak di jilbab. Kemudian dikira-kira dipasang di bagian pas lurus tengahnya.
seperti ini ya ibu-ibu. Ini bagian depan masih seperti ini, dan ini bagian belakangnya seperti ini. Separuh celopan yang kita potong tadi, yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, diperkira-kira saja ukurannya nggih. Seperti ini, mari kita potong. Ini nanti bakalnya menjadi 6 bagian ya ibu-ibu. Ini kita potong dulu menjadi 3 bagian yang sama, seperti ini. Kemudian sisi yang ini kita bagi menjadi 2 lagi, seperti ini cara motongnya ya. Kita potong begitu juga dengan yang ini. Yang tengah atau bagian yang tidak ada tepiannya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil sisi yang ada pinggirannya, kita lipat di bagian samping kanan dan kiri buket. Dilipat dengan cara seperti ini. Dikasih lem sedikit saja. Kemudian ini dikasih lem juga sedikit untuk menempel di bagian kanan dan kirinya buket. Seperti ini. Dikira-kira diambil sedikit lebih di bawahnya daripada susunan yang pertama. Ini yang sebelah sini, dan kemudian diambil juga untuk di sisi bagian yang satunya. Lakukan hal yang sama, kasih lem sedikit, kemudian dipasangkan di sebelah sisi yang seperti ini. Kira-kira kanan dan kiri harus seimbang. Selanjutnya kita ambil selopen yang kedua. Tetap langkahnya sama seperti yang pertama tadi, kita potong menjadi 2 bagian. Setelah 2 bagian, masing-masing bagiannya kita potong menjadi 3, dan kemudian dibagi lagi menjadi 2. Maka setiap setengah celopen nanti akan menjadi 6 bagian. Selopen ketiga kita proses atau kita potong seperti selopen yang kedua tadi menjadi 12 bagian. Satu lembar celopen sudah kita potong menjadi 12 bagian, lalu dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan ada yang polos, ada yang garis pinggirnya sebelah atas, garis pinggirnya sebelah samping, dan ini yang kita gunakan pertama yaitu yang bentuknya ada sikunya, dan bagian yang lain untuk sementara kita sisihkan terlebih dahulu. Kita fokus di bagian yang ada sisinya. Ini kita pasang di rangkaian buket di sebelah rangkaian yang pertama tadi. Ambil kertas yang bagian mengkilapnya nanti berada di luar, seperti ini ya. Langkahnya tetap sama seperti yang tadi, kita sinkronkan, kita sama sisihkan antara yang kanan dan yang kiri. Kasih lem sedikit, kita pasang. Setiap memasang layer perlu diperhatikan ibu-ibu, dipasang sedikit lebih turun daripada layer yang sebelumnya, seperti ini ya. Sama halnya ketika dipasangkan di samping sisi satunya,
Memasangnya juga sama, tahapan-tahapan yang dilakukan. Seperti ini ya ibu-ibu. Ini dilakukan sampai 2 kali lagi. Setelah tertata rangkaian yang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tarik sisi kanan dan kiri ini ke dalam bagian buketnya. Dan kemudian dilem ya, seperti ini nanti. Ya, ini dilem terlebih dahulu. Seperti ini. Kanan dan kirinya. Dan kemudian kita rekatkan ke dalam dan agak ke atas sedikit biar melengkung menjadi seperti mangkok seperti ini ya. Kanan dan kiri kita tarik perlahan-lahan, kita rekatkan, kita pegang terlebih dahulu supaya lemnya menjadi rekat. Setelah beberapa menit kita pegangi dan dirasa sudah melekat, boleh dilepaskan seperti ini ya ibu-ibu. Ini bisa dilihat ini sudah melekat sampai kanan dan kirinya sudah melekat, berarti kita masuk di tahap berikutnya. Tahapannya adalah menutup bagian gagang buket dengan kertas selopen dari sisa potongan yang pertama tadi. Ini ada sisa ini, mari kita pasangkan, kita tutupkan di bagian gagang buket. Seperti ini saja ya ibu-ibu. Nah, bisa dilem. Ditutupkan seperti ini. Dan sudah tertutup secara sempurna. Ini belakang juga tertutup. Untuk bagian depan ini tidak apa-apa, ada sisanya karena kita nanti bisa kita tutupkan dalam rangkaian membentuk rok buketnya. Untuk membuat rok buket dari sisa-sisa potongan kertas yang tadi dari lembar selo yang ke-1, 2, dan 3, ada bagian yang tadi kita sisihkan. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan garis tepiannya. Ada yang garis tepian pinggir, ini garis samping, dan ini yang tanpa garis. Kita pilah-pilah biar nanti ketika dipasangkan menjadi rok buket semakin cantik. Pembuatan rok yang pertama kita awali dari sisi sebelah bawah dan kita ambil kertas selopen yang tanpa tepian sama sekali. Langkah pertamanya, untuk sisi bagian yang glowing atau mengkilap kita taruh di luar, kita lipat seperti ini ya ibu-ibu. Kita lipat agak minggir ke dalam seperti ini ya. Ini dari belakang tampaknya seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Kita kasih lem. Lakukan hal yang sama sampai ke 4 lembar kertas yang sama yang tanpa tepian. Setelah terbentuk menjadi seperti ini 4 bagian tadi, untuk langkah selanjutnya yaitu kita lipat sedikit saja seperti ini ibu-ibu ya. Kita lipat seperti ini dibantu dengan lem seperti ini. Dari keempat bagian nanti sama semuanya. Nah, ini dikasih lem, dipasangkan di bagian yang terbawah, ambil titik tengahnya, dikira-kira pasang seperti ini. Ini bawahnya harus sama, harus lurus dengan gagang buketnya seperti ini ya. Dikira-kira kita ambil separuh bagian saja, ditekan-tekan supaya lemnya menjadi merekat sempurna. Langkah berikutnya juga sama, dilipat sedikit, kasih lem. Pasang di sebelah kanannya lagi, sebelah sisi yang sampingnya ditekan. Ini didorong seperti ini biar nanti apa bahasanya ya, mekrok ya, gembul seperti itu. Ini ditekan. Lakukan hal yang sama untuk sisi samping dan sampingnya. Untuk
di rok tingkatan yang kedua dan ketiga, tahapannya sama seperti di tahapan yang pertama, namun perlu diperhatikan ibu-ibu, untuk tahapan yang kedua kita fokuskan ambil potongan yang sisi sebelah bawahnya lebih panjang seperti ini ya. Ini untuk tahapan tingkatan yang nomor 2, dan tingkatan yang nomor 3 kita ambil yang listnya lebih pendek daripada tingkatan yang kedua tadi. Untuk langkahnya sama seperti yang pertama tadi. Setelah terpasang rangkaian roknya bertingkat, langkah selanjutnya yaitu menutupi bagian yang tersisa di bawah lipatan kertas tisu. Caranya, ambil kertas yang tadi sudah kita sisihkan yang seperti ini, kita ambil, kita lipat seperti huruf S ya, lipatan S namanya ini ya, seperti ini. Kita posisikan, kita kira ambil posisi yang tengah, kita lem seperti ini. Dari depan kita lem, dari bagian dalam sini juga kita lem. Setelah itu, untuk mempermudah prosesnya, kita bagi menjadi 2. Kita lem bagian dalamnya untuk direkatkan di bagian bawahnya kertas tisu. Diawali dari bagian yang pinggir terlebih dahulu seperti ini. Ini diambil di tengah-tengahnya, taruh di pojokan kardusnya tadi, di pojok pegangan buketnya seperti ini ya. Separuh di depan, separuhnya di sampingnya seperti ini, ditekan ya, seperti ini. Tekan terlebih dahulu supaya rekat. Sudah. Lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah samping satunya, sama membuat seperti huruf S. Dilakukan berulang ya. Kalau tadi di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri, atau di samping-sampingnya terlebih dahulu. Seperti ini caranya. Tekan-tekan. Nah, ini kanan dan kiri sudah tertutupi, tapi yang tengah masih lubang, masih terbuka. Bagaimana? Kita membuat langkah atau cara yang sama. Bagaimana caranya yang terbuka ini supaya tertutup? Membuat langkah yang sama. Tutup pakai es, ditutup di atasnya yang tadi. Lagi di samping yang berlawanan. Karena kertasnya masih ada, kita manfaatkan untuk di sampingnya lagi, agak menyamping lebih ke belakang ya, dari kanan dan kirinya. Nah, ini agak ke samping dan ke belakang, samping agak ke belakang, tarik, tekan. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang berikutnya.
tekan supaya melekat sempurna, dan kemudian dirapikan seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu memasang pita di bagian leher buketnya. Caranya ini dikasih lem dulu, diambil pas tengah ya, sebelah bagian tengahnya kita rekatkan, kita sisakan seukuran pegangan buketnya seperti ini. Tekan, kita bentuk melingkar melewati belakang, kemudian ke depan, dan dilemkan di bagian tengah lagi, ketemu dengan yang pertama tadi seperti ini. Kemudian digunting seukuran yang sama, dan kemudian ini diikat, ditalikan ya 2 kali. Yang pertama. Yang selanjutnya kita membuat pita kupu-kupunya. Bisa dengan cara seperti ini, kita regangkan memakai 4 jari. Bisa diperhatikan ya ibu-ibu, lebih jelasnya seperti ini. Ini diulangi sampai 3 kali. Ini tadi yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Dan ambil ujung, digunting, sisanya yang ini dimasukkan di jari yang tengah-tengah ini. Masukkan, ambil di belakang, kemudian dimasukkan lewat sini, tarik. Sudah menjadi rangkaian pita yang sangat cantik. Kemudian dipasangkan atau dilemkan di bagian yang sini. Lebih cantik lagi ketika ujung pitanya kita bentuk seperti ini. Ya, pemasangan pita selesai. Langkah yang selanjutnya kita akan memasang ornamen-ornamen tambahan atau pemanis-pemanis tambahan untuk mempercantik buket kita. Langkah terakhirnya kita tinggal memasang pemanis. Bisa di sebelah sini ya ibu-ibu, ini dikasih pita, dilem terlebih dahulu. Cara membuat pitanya seperti rangkaian pita yang di bawah tadi. Ini sudah jadi, tinggal memasangkan di sebelah sini. Kemudian ada ornamen lagi yang tadi sudah saya sepil di awal bagian. Ini ada kupu-kupu yang sudah saya rekatkan di tusuk sate yang lebih pendek, dan kemudian kita tata di kanan dan kirinya jilbab sesuai kebutuhan, sesuai selera ya. Ditancapkan di bagian bawahnya. Tadi kan masih ada sisa dari samping kanan dan kirinya jilbab, misalkan seperti ini. Nah, di sini boleh, terus ini di sebelah sini juga boleh. Semuanya tergantung seleranya masing-masing. Seperti ini. Tuh, ini boleh. Terus mungkin ini agak ke dalam biar rangkainya tidak kelihatan, boleh. Ini bisa dibuat dibengkokkan kanan kiri, boleh ya. Yang di sini, yang ini taruh di depan sini juga boleh. Seperti ini. Sudah selesai, cantik. Selesai sudah tutorial pembuatan buket jilbab dari Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Ambulu. Karya yang kita lakukan hari ini bukan tentang keterampilan saja, namun bentuk cinta kita terhadap keluarga, masyarakat, dan tentunya kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jember.
Terima kasih telah mengikuti video tutorial kami. Mari terus berkarya dengan penuh semangat. Apapun yang kita lakukan semua karena cinta.